Oke. Nah, ini pertanyaan terkait industri A, industri B, industri C, peluangnya bagaimana di 2024 banyak banget. Cuman mungkin saya pilih beberapa. Eh, ini mungkin dari pertanyaan Pak Muhammad Yusuf Saputra, kalau industri kesehatan tadi sudah disebutkan oleh Pak Arya, peluangnya masih besar sekali, Pak Yusuf. Nah, tapi yang menarik adalah terkait industri konstruksi dan properti nih, Pak Arya dan Pak At. Karena kan mungkin, dan yang kedua, ada dua industri sih yang mau saya angkat. Yang pertama pariwisata, yang kedua properti dan konstruksi. Karena dua industri ini yang dalam beberapa tahun belakangan dari masa COVID kan agak terdampak ya. Ada tanggapan tidak Pak di 2024 bagaimana? Mungkin dari sekarang dari Pak Art dulu, mungkin Pak. Iya, terima kasih. Iya, ini terkait dengan tadi disinggung mengenai suku bunga ya. Nah, itu memang salah satu resiko yang perlu diperhatikan adalah suku bunga karena bahkan di Singapura juga sangat terasa sekali karena biasanya di sini suku bunga itu hampir 0%. Nah, kalau kita nabung di bank itu practically kita nggak dapat bunga sama sekali. Sekarang Hmm. sudah naik, saya lihat, oh bunganya udah 3%. Nah, itu berarti kan otomatis lending rate-nya juga naik. Dan itu memberatkan bagi banyak pengusaha properti dan juga konsumen gitu loh. Dan memang kelihatannya pemerintah sudah cukup mengantisipasi. Kalau saya nggak salah, Ibu Sri Mulyani sudah ada kebijakan, saya lupa itu apa, eh, PPN, bebas PPN atau apa ya untuk rumah seharga eh, 1 miliar atau berapa. Nah, itu saya rasa itu adalah salah satu upaya untuk tetap menjaga seandainya suku bunga itu naik, tidak akan memberatkan terlalu banyak bagi eh, konsumen. Dan ini memang eh, agak apa ya, eh, cukup apa resikonya cukup tinggi ya. Karena kan seperti kalau Pak Arya juga menyinggung tadi, kalau suku bunga naik itu semua naik, biaya produksi naik dan apa dampaknya itu bisa ke supply chain yang lain juga. Nah, itu yang kelihatannya rekan-rekan pengusaha harus hati-hati nih karena suku bunga ini agak tidak pasti karena tergantung banyak hal. Tadi ada masalah nilai tukar yang karena bond apa harga Fed rate di Amerika dinaikkan suku bunga, otomatis kan arus modal keluar. Nah, sepanjang kita masih bisa menjaga tingkat ekspor, insya Allah masih masih stabil ya. Tapi lagi-lagi ekspor ini kan juga terkadang volatile juga. Jadi uh, untuk melakukan investasi jangka panjang, apalagi dalam konstruksi ya, ini memang harus agak lebih ekstra hati-hati. Tapi sejauh ini sih, kalau yang saya berdasarkan informasi yang ada, kelihatannya masih stabil ya. Mungkin mungkin Pak Arya lebih lebih tahu sebagai ya apa pengusaha ya. Kelihatannya loan rate masih masih cukup stabil lah. Tapi kita, nah kalau masalahnya kan kalau ada nilai tukar rupiah melemah, nah otomatis kan BI harus menaikkan suku bunga. Nah, itu yang agak sulit dikontrol tuh dampaknya. Kita masih ingat tahun 9 ya krisis moneter tahun 97 kan itu awalnya dari tight monetary policy yang lalu mengganggu stabilitas perbankan. Walaupun secara ekonomi naiknya suku bunga itu diperlukan ya karena kan itu untuk menjaga agar eh, perekonomian stabil dan agar pengusaha itu eh, hanya berinvest di sektor-sektor yang memiliki return on investment tinggi. Jadi kan misalnya suku bunganya cuma 3%, otomatis any investment yang memiliki apa return on investment di atas 3% ya akan diambil kan. Tapi seandainya suku bunganya 7%, nah itu kan memaksa pengusaha untuk oke, saya harus nyari ini investasi yang returnnya lebih tinggi dari 7% dong, karena kan biaya suku bunga saya segitu. Nah, ini memang, tapi kan tidak mudah mencari investasi yang 7%. Nah, itu ini harus ya para pengusaha harus harus benar-benar istilahnya apa ya, ya melihat outlook ini agak hati-hati dari sisi suku bunga. Ya. Oke, saya akan kembali ke poin itu nanti, tapi mungkin ke Pak Arya dulu. Gimana Pak industri properti, konstruksi, dan travel di mata Pak Arya? Iya, kalau yang tadi, kalau untuk yang konstruksi sama properti, saya rasa saya sama dengan apa yang tadi Pak Ad bilang bahwa consumer demand ini yang penting kan, dan dengan sekarang kalau saya taruh di bank, saya ada yieldnya berapa, bunganya berapa, mungkin saya lebih taruh sih daripada saya beli beli properti. Tapi kan itu kalau kita untuk
properti yang kita tinggal sendiri pun udah ada ya. Jadi kita mungkin untuk properti kedua atau apa. Jadi perlu dilihat dari situ. Tapi juga untuk kita lihat lebih 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 kecil lagi, apakah di daerah itu ada suatu development. Contohnya IKN paling gampang deh. Misalnya IKN kan pasti di luar IKN tersebut akan ada demand yang tambahan karena kita berapa puluh ratus ribu orang akan pindah ke sana gitu kan, dan akan ada demand baru. Jadi menurut saya perlu dilihat apakah di local demand tersebut bakal ada atau enggak. Dan ini penting juga melihat dari sisi politiknya, tapi apakah real demand-nya bakal ada atau enggak. Jadi kalau misalnya ada, ya mungkin kita bisa berani untuk melakukan investasi di konstruksi ataupun properti di daerah tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada perubahan yang secara signifikan dan daerah situ sudah cukup padat penduduk, dan lain mungkin kita harus hati-hati karena kemungkinan besar tidak ada akan perubahan yang masif dari sisi demand-nya tersebut. Oke, jadi Kalau kalau misalnya kita begitu Pak ya Arya melihatnya demand, kita kesampingkan IKN-nya ya Pak ya. Secara umum demand masih tetap akan tertekan atau kurang pasti gitu ya di 2024 untuk sektor. iya, kalau kita ngomong secara nasional, saya rasa iya pasti akan tertekan. Tapi kita harus bisa pilah-pilah lagi apakah daerah tersebut ada perkembangan yang sangat signifikan atau tidak. Oke, nah kalau tourism gimana Pak? Ya, ini Banyak kalau menurut yang saya, nanya karena di sini banyak teman-teman yang pastinya masih recovery dari COVID. Nah, cemas-cemas nih Pak. kalau menurut saya memang tourism harus jadi topang kita ke depan. Menurut saya pribadi, karena kalau tadi kita bilang kita kan industrial memang lagi di-push juga dan cukup besar. Tapi yang kita punya abundance saat ini di Indonesia adalah apa tadi yang komoditis kan. Ekspor kita sekarang banyak kan komoditis. Ya. Bagaimana kita bisa menaikkan tadi GDP kita, yaitu misalnya turisme kita juga tumbuh. Kan kalau tourism kita bawa foreign travelers masuk ke Indonesia, itu kan kayak ekspor juga. Ya. Kita seperti ekspor services kita dalam negeri kepada orang yang pembeli dari luar negeri tersebut. Jadi menurut saya tourism ini penting dan saya rasa juga Kementerian Pariwisata sekarang juga udah sangat memperluas, bukan hanya Bali aja, tapi kan ada 7 atau apa yang kalau nggak salah yang dicanangkan pemerintah untuk menjadi tourism yang jagoan kita. Dan saya rasa itu yang perlu ditingkatkan terus. Dengan contohnya misalnya untuk yang MotoGP ya, dengan MotoGP dan ada banyak event-event di daerah sana, itu juga membawa demand baru kan di daerah sana. Tadi saya nggak sengaja lihat ada yang rental mobil dan lain-lain. Ya. Iya, saya rasa kalau misalnya itu kan pasti akan menaikkan juga demand untuk rental mobil dan lain-lain di daerah sana. Jadi tourism Untuk menurut saya daerah di mana pariwisatanya berkembang gitu ya Pak ya? Iya. Jadi banyak industri-industri lainnya yang secara selain pariwisata yang akan tumbuh. F&B juga akan tumbuh. Saya rasa properti daerah situ juga akan tumbuh. Jadi tourism penting untuk jadi anchor menurut saya di daerah-daerah tersebut. Bagaimana kita bisa mempromosikan bahwa daerah ini beda. Dan saya rasa pasti beda gitu. Kayak misalnya untuk yang mencari diving atau apa kan juga pasti kan akan mencari keindahan ya, dari pantainya atau apanya. Sehingga bagaimana kita bisa mempromosikan apakah lewat sosial media atau apapun itu sangat penting buat kita menunjukkan bahwa kita ini punya banyak hal-hal yang tidak dipunyai oleh asing. Oke, nah tapi terkait poin Pak Arya barusan dan saya kaitkan dengan poin Pak A tentang menurunnya atau kondisi tensi Cina Amerika misalnya. Kira-kira industri tourism Indonesia itu lebih positif ke turis domestik atau turis internasional, Pak Arya? Kalau melihat dari peta saat ini di 2024 khususnya. Ya, kalau menurut saya tentunya lokal pun menurut saya penting karena itu kan jadi perputaran ekonomi juga kan. Tapi kalau kita sudah punya yang local demand, tentunya bagaimana kita membawa
yang dari foreign demand tersebut agar secara nasional kita ada benefitnya terhadap GDP kita gitu, PDB kita. Saya rasa tetap penting, dua-duanya penting. Menurut saya nggak ada yang kita harus pilih. Kita bukan di posisi kita harus pilih satu. Bagaimana kita bisa jalan dua-duanya? Tentunya strateginya beda gitu. Mungkin kalau yang lokal ini ya untuk liburan, liburan anak, liburan dan lain-lain. Vacation. Ya, untuk yang foreign, apakah ini lebih adventurous atau apa? Jadi saya rasa strategi marketingnya tentunya beda dan mungkin daerah-daerahnya pun juga yang dipromosikan beda. Oke, itu pencerahan yang menarik banget dari Pak Arya barusan. Berarti buat teman-teman yang nanya tentang industri travel, intinya adalah bahwa harus tahu nih marketnya lebih banyak orang yang staycation kah, atau family kah, atau turis asingnya backpacker kah, atau orang yang honeymoon kah, dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah dan juga di bisnis teman-teman supaya optimal. Kurang lebih seperti itu ya Pak Arya ya. Oke, nah Ya, ya, sekarang saya benar. mau agak apa namanya eh oke ya, jadi saya mau agak pindah haluan nih. Tadi nyambung ke poinnya Pak A terkait adopsi teknologi. Ini ada yang bertanya, tadi Pak Ad sudah menekankan bahwa salah satu faktor penting supaya bisnis bisa kompetitif ke depan itu adalah adopsi teknologi, apa smiling curve tadi ya Pak ya. Nah, ini kalau saya lihat dari beberapa pertanyaan yang masuk, ada teman-teman yang masih gamang nih terkait apa namanya transisi teknologi di perusahaannya. Nah, mungkin ada mungkin pertanyaan saya lebih ke Pak Arya selaku praktisi. Eh, Bagaimana nih mindset apa namanya? Ada tips atau insight untuk merubah mindset terkait teknologi ini, Pak? Karena tadi kita udah belajar dari Pak bahwa ini penting, tapi masih banyak sekali apa namanya rekan-rekan pengusaha di Indonesia yang masih belum melek terhadap adopsi teknologi ini. Ya, kalau saya lihatnya bahwa kadang-kadang teknologi dilihatnya langsung, oh teknologi itu mahal. Ya, menurut saya itu yang harus dihilangkan dulu, bahwa stigma terhadap teknologi mahal itu saya rasa harus dihilangkan dahulu. Karena contohnya, ya dulu kita pakai telepon. Karena dulu kan kita kemana-mana untuk telepon ya pakai call-nya telepon gitu kan. Ya, Dan bayarnya pulsa. Sekarang kita bisa dibilang kita kalau misalnya telepon pakai WhatsApp call lebih nggak ada murah. biaya. Iya, Ya, kita lihat Zoom. Zoom kita bisa meeting dengan banyak orang seperti ini. Cost-nya apa? Ya cuman internet aja. Dulu zaman dahulu tidak ada Zoom, tidak ada teknologi ini. Kita kalau meeting gimana? Harus ada harus mungkin taksi traveling. kemana, iya untuk kumpul, ada makanan, ada jadi costnya sendiri pun udah lebih tinggi. Jadi saya rasa stigma terhadap bahwa teknologi itu mahal itu harus dilakukan dahulu. Karena banyak hal-hal yang akan lebih turun kalau kita embrace teknologi. Tapi tentunya harus dilihat apakah benar teknologinya ini applicable, apakah bisa benar-benar dipakai atau tidak gitu. Kalau saya lihat sendiri bahwa dahulu zaman dahulu mungkin banyak yang melakukan accounting itu pakai Excel. Mhm. Tapi sekarang udah banyak solusi lain. Ya, satu portfolio saya itu jurnal. Tapi juga ada yang lain-lain, yang brand-brand lain yang juga punya accounting software. Yang memang tiap bulan bayar mungkin 200.000 atau apapun. Tapi dari situ kita bisa menurunkan jumlah orang yang kita hire untuk melakukan accounting tersebut. Kalau pakai Excel mungkin banyak salah juga. Jadi banyak repetisi dari proses tersebut yang harus dilakukan. Jadi kita harus lihat dulu, jangan lihat harganya teknologinya, tapi dengan menggunakan teknologi kita bisa bisa efisiensikan kos-kos yang lain. Jadi stigma bahwa teknologi itu mahal harus dihilangkan, tapi tetap harus dilihat apakah sudah saatnya kita melakukan aplikasi tersebut. Jadi itu dua poin yang sangat bagus sekali sih Pak. Jadi udah nggak zamannya kita mikir lagi teknologi itu mahal karena sebenarnya opsinya sudah sangat banyak sekali sekarang ya kan.
Yang kedua adalah melihatnya dari sisi berapa produktivitas yang kita bisa naikkan dari teknologi yang kita adopsi. Dan supaya apa namanya biayanya ketemu tadi adalah bahwa itu tepat guna atau tidak buat bisnis kita. Seperti itu ya Pak Arya ya. Iya. Oke. Menarik sekali. Ada teman-teman masih ada yang mau ingin bertanya dari rekan-rekan? Mau raise hand juga boleh? Karena yang lain sisanya pertanyaannya banyak sekali tentang industri sih. Dan tadi sudah banyak sekali kita membahas terkait apa namanya industri analisa bisnis industri-industri tertentu di 2024. Ini mungkin satu lagi Bapak-bapak terkait teknologi. Pertanyaannya ini dari sebentar. Sebelum nanti kita ke penutup. Dari Semarang, Pak dari perusahaan namanya Pak Agung nanyain, ini masih ada kaitannya eh, tadi dengan pertanyaan tadi. Menghadapi era teknologi ini, bagaimana bisnis yang menengah atas harus bersikap? Mungkin dari Pak Aat dulu ada komentar. Ini pertanyaannya lebih ke arah apakah ada bisnis, ada usaha-usaha yang bakalan terdisrupsi oleh teknologi seperti itu. Iya, ya memang sekarang kita sering dengar juga ya apa mengenai disruptive teknologi ya bahwa ya itu tadi bahwa ya namanya disruptive berarti kan memang itu dampaknya cukup cukup apa ya cukup besar ya dan bagi yang tidak siap tentunya akan ketinggalan dan mungkin yang menyinggung Pak Arya tadi menyinggung bahwa mungkin terkait dengan Pak Arya tadi bahwa supply chain network ini yang penting harus dibangun. Jadi tadi juga ada pertanyaan bagaimana dengan UMKM. Kalau berdasarkan studi, UMKM yang sukses untuk ekspor itu mereka biasanya berpartner dengan perusahaan yang lebih besar. Jadi tentunya tidak bisa hanya jalan sendiri. Nah, itu yang di sini peranan lembaga seperti Kadin tentunya sangat penting ya, karena untuk menghubungkan antara UMKM dengan MNC atau bahkan dengan perusahaan nasional yang besar itu akan sangat membantu dari sisi permodalan, alih teknologi, partnership. Nah, itu yang istilahnya bisa mengurangi dampak destruktif dari teknologi ini. Tentunya kalau jadi resikonya bisa ditekan lah dengan belajar dari perusahaan yang lebih mapan. Nah, untuk FDI, penanaman modal asing juga sebenarnya bisa juga didorong bagaimana perusahaan multinasional ini aktif melakukan tadi misalnya worker training, upskilling. Nah, ini seharusnya uh, bisa meminta juga partisipasi dari perusahaan asing yang besar-besar itu karena mereka kan lebih lebih punya kapasitas dan kita bisa belajar banyak dari mereka. Tapi memang ini nggak mudah ya karena kan ya itu ada masalah rahasia dagang. Tentunya mereka nggak akan mau share apa secara sukarela. Ya tentunya kita harus rajin-rajin belajar sendiri. Itu yang dilakukan oleh Tiongkok. Bagaimana mereka bisa sukses adalah mereka membangun kapasitas inovasinya teknologinya dengan tekun ya dan itu kelihatannya berhasil kita lihat bahkan dengan kalau kereta cepat yang ada ini pun sebenarnya teknologinya cukup tinggi tapi Tiongkok mampu bersaing dengan Jepang misalnya. Nah, itu yang menunjukkan bagaimana teknologi ini adalah salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas. Nah, mungkin untuk mengurangi dan resiko dari bagi UMKM adalah ya mengembangkan supply chain network atau partnership dengan perusahaan yang lebih mapan. Oke, Pak Arya ada tambahan? Iya, saya nggak tahu apakah di sini sudah tahu semua chat GPT ya, tapi kalau belum Google lah chat ChatGPT. Dan ini sebuah teknologi yang sudah hampir setahun ini agak hot di luar negeri, tapi juga di Indonesia juga lumayan, yaitu generative AI, ya di mana kita hanya tulis sesuatu kalimat, kita bisa dapatkan informasi yang kita inginkan. Bisa cuma tanya jawab pun kita tanya sesuatu nanti dijawab. Kita minta dibuatin gambar nanti dibuatin gambar. Jadi ini menurut saya yang halo, sorry. Ya, silakan Pak. Ya, menurut saya ini yang hal yang kita harus embrace bahwa ada new teknologi seperti ini dan
jangan melihatnya bahwa dengan ada teknologi ini kita bakal digantikan, tapi bagaimana kita bisa lebih produktif menggunakan tools-tools seperti generative AI ini. Jadi keterbukaan kita, being open minded ya, bahwa kita lihat ada teknologi baru, jangan selalu mikirnya bahwa oh ini akan menggantikan kita. Kita harus lihatnya bagaimana kita bisa lebih produktif dengan menggunakan teknologi ini. Tapi memang benar bahwa banyak job-job yang akan hilang karena ada teknologi baru ini. Tapi bagaimana kita bisa improve ourselves dan bisa menjadi sesuatu yang beda sebelumnya. Tapi memang akan ada banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Tapi tugasnya kita pelaku industri adalah merubah job-job yang tadi ini menjadi evolve job. Jadi kayak misalnya dulunya orang ada yang kerjanya cuma ngetik gitu ya, mesin yang tugasnya cuma ngetik doang pakai mesin tik. Tapi sekarang dengan udah adanya Microsoft Word, kita nggak perlu, kalau misalnya mau ngopi dokumen, kita nggak perlu tukang ketik 2 kali gitu kan. Jadi ada banyak yang bisa dilakukan yang baru-baru. Jadi kita harus embrace new technology, tapi juga improve our own skills sehingga kita bisa menjadi sebuah pekerja yang baru juga, mungkin pekerja 4.0 atau apa gitu. Oke, jadi balik lagi intinya adalah mindsetnya yang harus kita ubah ya Pak Arya, bahwa memang betul apa namanya adanya teknologi itu akan merubah cara kerja kita, tapi itu mau tidak mau harus kita embrace jika kita ingin maju sesuai dengan perkembangan zaman, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Nah, mumpung Ya, kita di topik ini, sebelum kita ke closing statement dari masing-masing narasumber, tadi udah disebut ada poin-poin tentang produktivitas teknologi. Saya juga mau info bahwa di Fast 8 kita punya platform baru. Mungkin teman-teman di sini udah familiar dengan Gajian dan Hadir. Nah, kita punya platform Payung. Jadi bagi rekan-rekan yang belum tahu, Payung ini adalah supermarket financial dan employee benefits yang tadi sudah kita bahas bahwa tadi ada concern tentang akses keuangan, kemudian juga apa namanya perusahaan-perusahaan teman-teman yang di daerah mungkin juga kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan dari apa namanya dari kota besar. Nah, itu yang kita berusaha beri solusi di Payung. Jadi di Payung ini bisa disebut sebagai supermarket financial dan employee benefits, di mana teman-teman bisa mendapatkan fasilitas permodalan dari institusi-institusi yang pastinya sudah dijamin oleh dan diawasi oleh OJK. Misalnya saat ini kita lagi ada promo dari Bank BTPN. Tadi Pak Aryo sudah sebutkan bahwa fasilitas KUR juga masih terbuka kok. Nah, saya mau kasih tambahan lagi nih bahwa saat ini juga ada promo fasilitas permodalan dari BTPN yang cuma khusus akhir tahun ini. Jadi teman-teman yang tertarik nanti rekan-rekan panitia akan share linknya juga buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang punya masalah akses permodalan atau juga pengen mendapatkan fasilitas keuangan lain yang juga apa namanya yang bisa bermanfaat buat perkembangan usaha teman-teman, bisa banget explore di Payung. Banyak banget fasilitasnya, mulai dari asuransi kesehatan yang terjangkau, bisa mulai dari 1 karyawan, kemudian juga ada pinjaman bisnis, tadi saya sudah sebutkan, dan masih banyak lagi. Jadi itu adalah solusi dari kami untuk membantu teman-teman menyambut 2024 dengan semangat yang lebih positif. Itu mungkin dari saya. Nah, sebelum kita akhiri sesi kita pada siang hari ini, mungkin saya minta closing statement dari masing-masing narasumber kita supaya rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini semangat menyambut 2024. Ada nggak yang bisa dirangkum nih oleh Pak Aat dulu? Iya, terima kasih. Iya, sebenarnya ya kalau kita lihat kan sebenarnya ekonomi Indonesia itu cukup resilient ya, cukup kokoh lah. Kalau belajar dari COVID, kita mampu melewati, walaupun ya tanpa mengurangi, ya banyak juga yang ya banyak rekan-rekan saya juga yang terkena dampak COVID ya. Tapi
secara overall kan kita cukup mampulah melewati tantangan itu, dan kelihatannya eh, eh, pemilu yang akan kita hadapi nanti juga kan seharusnya kita juga mampu ya. Ya intinya bagaimana kita semua bisa menyongsong semua ini tahun 2024 dengan lebih baik, dengan tahun yang aman, dan kelihatannya seperti saya singgung tadi, eh, hampir semua hampir semua laporan yang dari IMF, dari World Bank kelihatannya cukup positif. Bahkan laporan di IMF mengatakan bahwa walaupun upah itu sempat tertekan pada saat COVID, sekarang sudah mulai naik sedikit lah. Ya, tapi tentunya masih ada ruang ya untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja ya. Tapi intinya modal kita sudah cukup memadai, dan intinya bagaimana rekan-rekan ini mengembangkan, ya berpartner dengan, ya memanfaatkan lembaga yang ada dengan Pak Arya dari Kadin atau dengan Kementerian UMKM atau kementerian lain, dan itu yang saya rasa eh, bisa dicoba ya. Dan ya tentunya tidak mudah, tapi saya kok masih optimis lah. Insya Allah semuanya berjalan lancar, pemilu berjalan lancar, dan kita dapat tetap berusaha dengan aman dan stabil. Jadi optimis ya Pak ya, menyambut 2024. Kalau dari Pak Arya bagaimana Pak? Ya, sebelum saya closing statement, saya titip ini dari Kadin Kewirausahaan. Kita ada website namanya wikiwirausahaan.id. Saya tulis di chat juga. Ini juga kita berusaha untuk mendapatkan informasi-informasi, kita taruh di website tersebut agar para pelaku wirausaha ini bisa mendapatkan informasi yang jelas. Contohnya bagaimana cara ekspor, siapa yang harus dikontak, dan lain-lain. Jadi saya rasa ini seiring dengan apa yang saya ingin sampaikan, bahwa kita boleh optimis, tapi menurut saya kita harus optimis dengan informasi. Jadi kita harus, jangan sampai kita misinform, jangan dengan informasi yang salah kita jadi berani terjun ke suatu bisnis ataupun berani mengembangkan bisnis kita. Jadi menurut saya yang tadi ya, contohnya dari wikiwirausaha.id ini, kita berusaha juga memberikan informasi, gunakanlah wikiwirausaha.id ini, dan kita juga sedang ada ada program juga, kita akan menurunkan biaya untuk masuk ke Kadin, menjadi anggota Kadin. Nanti kita akan lebih informasi lebih akan ada, agar kita bisa mendapatkan banyak anggota Kadin yang bisa mendapatkan banyak solusi dari kita juga. Ya, kita informasi apapun, jalur apapun itu yang kita akan berikan kepada para pemain UMKM ini, kita akan berikan kepada para anggota Kadin. Jadi harapan kami adalah banyak UMKM yang bisa join dengan biaya anggota yang sangat murah dibandingkan untuk yang perusahaan-perusahaan yang besar, agar informasi ini, flow of information dari luar, dari pemerintah, apapun itu bisa sampai ke pelaku industri. Jadi saya harapkan banyak yang bisa join ke Kadin juga agar bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut. Ya, jadi my closing statement adalah itu, kalau untuk yang para pelaku bisnis, improve your knowledge, menurut saya itu be knowledgeable dengan cara mendapatkan informasi dari luar ataupun baca berita dan lain-lain. Karena saya selalu bilang bahasa Inggris ya, tapi ini ada saya selalu bilang ke orang-orang bahwa you don't know what you don't know. Jadi kita ini sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Jadi the more we know, the more you realize you don't know. Jadi kalau kita berusaha dengan kita sadar bahwa kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu, kita akan melakukan eksplorasi kan. Dan kita melakukan eksplorasi, kita tadinya mungkin tahu, kita tidak tahu bahwa barang kita mungkin bisa dipaten misalnya. Tapi dengan kita tahu, ternyata barang kita bisa dipaten, kita jadi mungkin lebih tahu bahwa ternyata kita tidak tahu loh proses untuk paten seperti apa. Atau tadi buat ekspor, proses untuk ekspor kita belum tahu. Jadi kita akan lebih mencari tahu lagi hal-hal yang kita butuhkan untuk bisnis kita. Jadi menurut saya be knowledgeable sebelum kita
melakukan investasi ataupun apa namanya expansion itu sangat penting. Oke. Dan mungkin saya tambahkan lagi, tidak usah malu merasa tidak tahu ya Pak Arya ya. Ya, ya, Karena justru dengan tadi itu yang Pak Arya sebutkan, dengan mengakui bahwa kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu, itu semakin banyak kita apa namanya wadah pikiran kita menjadi terbuka untuk mendapatkan berbagai informasi yang itu juga sebenarnya untuk kemajuan kita sendiri. benar, benar. Baik, terima kasih Bapak-Bapak closing statement-nya yang powerful untuk sesi yang sangat informatif di sore hari ini. Saya berterima kasih sekali kepada Pak Ahmad Baihaqi dan Pak Arya Siadharma yang sudah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk sharing bagi saya dan bagi rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini. Semoga informasi yang tadi sudah kita bahas dalam 2 jam tadi bermanfaat bagi rekan-rekan dan menambah optimisme untuk menyambut tahun 2024 yang banyak ketidakpastian, tapi juga harusnya kalau kita sikapi dengan hati-hati dan tadi seperti Pak Arya sebutkan dengan keterbukaan terhadap informasi, terhadap teknologi juga tadi yang seperti Pak sebutkan, itu harusnya kita bisa menapak dengan lebih ajak untuk apa namanya mengembangkan bisnis kita masing-masing. Oke, mungkin itu penutup dari saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada narasumber kita dan juga bagi rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini. Kita ketemu lagi di acara Gajian Akademi yang akan datang. Terima kasih banyak dan selamat sore.